warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah implementasi evaluasi kebijakan. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmat Sanda Sintiana. Saya Muhammad Kahani. Saya Zulika Priyanka. Baiklah, di sini kami akan membahas terkait tugas makalah yaitu terkait dengan kegagalan implementasi kebijakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pertama, di sini saya ingin mengkonfirmasi bahwa kelompok kami berjumlah 3 orang dan di sini hanya bisa melakukan presentasi oleh 2 orang, yaitu Feranti Marsanda Sintiana dan Muhammad Haikal Aziz. Nah, salah satu teman kami yaitu Angelika mengalami suatu masalah yang dimana ia sedang berada di rumah sakit karena kecelakaan, jadi tidak bisa hadir untuk menjelaskan terkait materi yang sudah kami buat. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal Aziz. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait ke dalam tindakan nyata yang dapat diobservasi dan dievaluasi. Salah satu kebijakan yang menurut kelompok kami yang menimbulkan pro dan kontra yaitu terkait dengan pendidikan, yaitu kebijakan implementasi sistem zonasi yang dibuat oleh aktor kebijakan yaitu pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Dinas Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota di Indonesia, yang dimana merupakan salah satu langkah penting yang diambil pemerintah untuk menciptakan pemateran akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa, dan juga kebijakan ini memiliki sasaran atau pelaku kebijakan yaitu contohnya sekolah, calon pendaftar, orang tua, dan masyarakat. Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB sudah diberlakukan sejak tahun 2017. Dalam praktiknya, pada tahun 2017, belum seluruh sekolah menerapkan sistem zonasi karena masih tahap adaptasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau asal daerah yang jauh dari pusat kota. Kebijakan ini juga memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, mengurangi praktik pungutan dan kecurangan. Yang ketiga, mendorong pengembangan sekolah di wilayah terpencil. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sumber daya. Penerapan sistem zonasi di Indonesia masih mengalami sejumlah kendala, misalnya kurangnya pemerataan kualitas antar sekolah, keterbatasan jumlah sekolah di daerah tertentu, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem ini. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan suatu kebijakan yang berhasil. Nah, berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, permasalahan terkait implementasi kebijakan ini tentunya memiliki tantangan-tantangan tersendiri yang dimana menjadikan implementasi kebijakan itu sebagai salah satu kebijakan yang belum efektif. Nah, dari adanya permasalahan itu, kita bisa menggunakan salah satu teori. Nah, di sini kelompok kami menggunakan teori komunikasi oleh Gogin pada tahun 1995, yang dimana penerapan teori komunikasi ini dalam mengatasi permasalahan implementasi sistem zonasi dengan menggunakan teori komunikasi oleh Gogin, yang dimana teori komunikasi yang dikembangkan oleh Gogin berfokus pada konsep komunikasi, budaya, media, dan konteks sosial dalam proses komunikasi. Gogin menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis dan saling berhubungan dengan berbagai aspek sosial dan budaya, di mana media memiliki peran penting dalam membentuk makna dan mempengaruhi pola-pola sosial. Nah, seperti yang ada tantangan yang ada pada masalah implementasi yang sudah dijelaskan, contohnya itu seperti tidak lebih banyak masyarakat yang tidak puas terkait dengan akses dan fasilitas antara sekolah, apalagi pada sistem PPDB ini. Nah, calon peserta tidak bisa memilih sekolah favoritnya. Dengan itu, maka digunakanlah teori komunikasi oleh Gogin ini dengan tujuan melakukan pendekatan dialogis untuk mengatasi ketidakpuasan dengan adanya sistem zonasi ini dalam menghadapi tantangan dan ketidakpuasan dari orang tua dan juga peserta didik terkait sistem zonasi. Penting untuk menyediakan ruang komunikasi dua arah
Forum-forum diskusi atau konsultasi dengan orang tua, baik secara langsung maupun melalui media, memungkinkan pihak sekolah dan pihak pemerintah untuk melakukan tindakan pola-pola sosial yang dimana bisa memunculkan arah atau tujuan yang bisa menyelesaikan antara adanya ketidakpuasan antara pihak pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Selanjutnya, dengan menggunakan teori komunikasi Olegogin ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik dan membantu menurunkan potensi konflik. Secara keseluruhan, teori komunikasi Olegogin pada tahun 1995 ini menekankan pentingnya melihat komunikasi sebagai suatu proses sosial dan kultural yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk media, budaya, dan konteks sosial. Penerapan teori ini dalam implementasi sistem zonasi atau PPDB dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif, transparan, dan inklusif yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan di masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari penggunaan implementasi kebijakan dengan menggunakan teori komunikasi Olegogin ini terkait dengan kebijakan sistem zonasi, yaitu yang dimana implementasi sistem zonasi juga tentunya menghadapi sejumlah tantangan seperti hal pada umumnya dalam kebijakan, dimana untuk melakukan suatu proses tentunya ada permasalahan terkait dengan kebijakan tersebut. Mulai dari ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai zona, keterbatasan kapasitas sekolah, hingga ketidakpahaman masyarakat mengenai mekanisme zonasi. Untuk itu, sosialisasi yang efektif serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta komunikasi yang transparan dengan masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan kesuksesan kebijakan ini. Seperti halnya tentunya perlu ada komunikasi antara pelaku kebijakan dan pembuat kebijakan. Dengan adanya teori komunikasi Olegogin menjadi salah satu kunci alternatif dalam berkomunikasi baik dengan aktor pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan, sehingga tidak adanya salah tanggapan ataupun salah respon dari pelaku kebijakan sehingga memunculkan kebijakan yang lebih efektif dan tentunya berjalan dengan kenyamanan dan kesepakatan bersama. Baik, sekian pembahasan